Bonjour, s'il vous plaît. Waduh, di situ galau banget dong. Karena aku udah berkomitmen ketika aku pakai hijab, aku akan pakai itu terus. Aku jadi admin, ngepackingin juga. Jadi kalau misalnya ditanyain, pernah gak sih ngebayangin sampai di posisi hari ini jadi model dan punya bisnis? Sama sekali enggak, karena kebetulan memang aku pendidik. Jadi yang aku bayangkan ada suatu saat nanti aku jadi dosen gitu. Bukan punya bisnis dan bukan jadi model juga. Cuman kebetulan terjerumus tapi ternyata rezekinya ada di situ. Dulu ketika kuliah memang pernah punya cita-cita untuk double degree ke Perancis. Waktu itu aku udah belajar bahasa tuh berapa bulan sampai udah dapat sertifikatnya karena memang harus bisa bahasanya juga. Bonjour, s'il vous plaît. Sebulan sebelum aku mengurusin visa, tiba-tiba dosenku nelfon terus bilang, "Mega, tapi di sana kampusnya nggak bisa ya kamu pakai kerudung atau atribut agama apapun." Waduh, di situ galau banget dong. Secara persiapannya udah cukup panjang. Terus aku mikir, kayaknya itu nggak jadi pilihanku deh karena aku udah berkomitmen ketika aku pakai hijab, aku akan pakai itu terus, jadi nggak akan lepas pakai gitu. Jadi aku mikir, aduh daripada aku nggak berkah nih berangkatnya, aku milih nggak usah berangkat deh, mungkin rezekinya di yang lain. Dulu aku mikir seperti itu. Akhirnya aku tetap berangkat, tapi itu akhirnya ke Jerman untuk exchange student selama 6 bulan. Einmal zu mitnehmen bitte. Aku iseng ikutan kompetisi bersama salah satu desainer ternama di Indonesia, hijabers, yaitu Kadian, untuk berangkat ke New York. Nah dari situlah karir aku dimulai, dari model dan akhirnya ketemu sama brand-brand hijab yang lain. Aku mau kenalin dulu nih, sebelah aku ada Mbak Isti. Halo. Nah, jadi Mbak Isti ini sebenarnya dulunya klien, yang akhirnya sekarang berubah menjadi sahabat aku dan menjadi andalanku banget di Iskandar ini gitu. Dan dulu sebelum ada Mbak Isti ini, aku masih ngurusin semuanya sendiri. Aku jadi admin, ngepackingin juga gitu. Jadi benar-benar dalam 1 minggu harus segala diurusin sendiri. Jadi sebenarnya nggak kepegang. Sampai akhirnya aku menemukan Mbak Isti. Jadi aku bisa tetap ngebagi waktu aku antara kerjaan aku dan Iskanti ini. Jadi terima kasih Mbak Isti udah membantu aku. Terima kasih. Salah satu benefitnya jadi model adalah bisa megang barang duluan sebelum launching gitu. Nah dari situ aku banyak belajar, banyak kenalan juga sama brand. Jadi aku sering megang bahannya, Kak ini bahan apa? Itu banyak belajar juga dari situ. Jadi aku tahu nih mana yang enak dan mana yang nggak enak untuk dipakai sehari-hari. Secret resepnya mungkin lebih di credibility and trust ya Mbak ya? Iya, jadi barang yang kita launching di Iskanti, yang kita jual itu benar-benar kredibilitasnya Tidak diragukan. Tidak diragukan. Dari situlah akhirnya aku kayak harus mencoba barang-barang yang aku jual itu memang aku pakai untuk traveling. Jadi ketika orang-orang nanya, Kak kok traveling kerudungnya aman? Bisa langsung jawab, ya kan pakai Iskanti gitu. Tanpa tipu-tipu, itu memang beneran aku pakai. Mega tuh beneran passionate traveler banget sih. Kayak jalan-jalan sama dia dan dia tuh emang obsesi banget sama yang namanya traveling. Kadang cuma ngeliat sunrise doang bisa jadi inspirasi. Tapi di mana dulu nih sunrise-nya? Karena mungkin obsesinya di situ dan se-happy itu kalau traveling. Nah dari situlah biasanya yang bikin aku, oh ini tuh bisa nih dijadiin nanti motif kerudung, nanti bisa dijadiin apa gitu. Jadi ide-idenya langsung nyangkut di kepala setiap abis traveling. Kalau menurut aku, salah satu yang penting itu harus bisa mengatur waktu. Jadi harus pinter-pinter membagi waktu antara untuk kerjaan yang satu dan kerjaan yang lain. Jadi memang harus punya time management yang baik gitu. Nah yang kedua mungkin karena ilmu kita, kemampuan kita semuanya limited gitu kan, terbatas. Jadi aku harus masih banyak belajar dari Mbak Isti, mungkin Mbak Isti juga sebaliknya. Jadi kita memang harus punya tim yang solid, yang sama-sama mau belajar, sama-sama mencoba saling mengerti juga gitu. Nah terus mungkin juga network ya Mbak. Ya networking juga penting banget. Jadi punya network yang banyak pun penting ya. Kuncian. Karena kadang-kadang yang satu punya ini, yang satu nggak punya gitu. Jadi dari situ tuh bikin kita juga koleksinya jadi lebih bervariasi. Dan yang terakhir yang pasti pemanfaatan teknologi sih, kayak mulai dari penjualan juga kita udah manfaatin banget ya. Soalnya ya balik lagi tadi kita quantity penjualannya lebih besar daripada sebelumnya. Jadi dulu mungkin kalau cuma 10-50 bisa kita bawa aja langsung stop by di salah satu agen misalnya seperti itu. Nah tapi kalau sekarang dengan quantity setiap pengiriman mungkin dari 300-400, kita nggak mungkin bolak-balik dong ke tempat kita terus ke agennya lagi. Nah sekarang udah tinggal kirim aja pakai jasa pengiriman. Udah deh makin ringkas pokoknya. Itulah tadi salah 4 tips dari Iskanti. Itu tadi apa pertama Mbak? Time management. Yang kedua teamwork, solid, terus network sama teknologi. Semoga menginspirasi.
Jadi kedepannya aku punya obsesi untuk memperbesar bisnis Iskanti ini. Suatu hari nanti pengennya punya Iskanti Foundation. Jadi aku pengen berbagi juga untuk orang-orang di sekitarku yang paling dekat, mungkin yang banyak ngebantuin aku, dan masyarakat luas pengennya gitu. Dan dari nama Iskanti ini menurut aku cukup menjual ya. Dulu aku kepikiran nih kalau misalnya aku jualan es krim atau jualan es batu deh seenggaknya gitu ya. Aku bisa jualannya jadinya Iskanti. Karena aku pengguna softline dan kacamata, kalau misalnya aku produksi juga, aku bisa namain juga Iskanti. Mungkin hal-hal yang dari nama Iskanti ini bisa dijabarin jadi apa, mungkin akan aku coba suatu hari nanti. Itu sih obsesi aku ke depannya.